jam 10 dimulai. It's time to begin the 10 lesson. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin fi hadzal yawm wa fi kulli yawmin wa fil yawmil ma'mud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Grongkol, Ibu Munja SPDSD, yang kami hormati Bapak Ibu guru dan staf karyawan SD Negeri Grongkol, yang kami hormati Bapak Ibu yang bergabung di ruang Zoom. Mohon maaf sekali karena ruang Zoom ini terbatas, hanya 1000 peserta, maka kami alihkan yang tidak terafiliasi di Zoom bisa bergabung via YouTube ya Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasi yang sangat excited sekali. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini kita dapat kembali berkumpul, bermuajahah, diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama thalabul ilm dan memberikan ilm dalam rangka webinar diseminasi disiplin positif komunitas belajar SD Negeri Grongkol, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Diah Ayu Winarti Putri SPD, merupakan peserta CGP Angkatan 11. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan di bawah junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun kelak di yaumul kiamah, dan semoga kita senantiasa diakui oleh baginda Nabi menjadi umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, kami di sini akan menemani jalannya acara pada siang hari ini. Insyaallah 1 jam ke depan nanti akan bersama Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di luring maupun yang ada di daring. Untuk itu sebelumnya akan kami bacakan terlebih dahulu susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua sambutan Kepala Sekolah SD Negeri Grongkol. Acara yang ketiga yaitu acara inti diseminasi disiplin positif yang akan disampaikan oleh Ibu Diah Ayu Winarti Putri SPD. Dilanjutkan refleksi dan diskusi, kemudian dilanjutkan acara yang terakhir yaitu berbentuk. Untuk itu marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bersama-sama memanjatkan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk itu bagi teman-teman yang beragama Islam, kami persilahkan untuk bersama-sama membaca lafaz basmalah. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan doa yang sudah sama-sama kita panjatkan memberikan wasilah lancarnya acara kita pada siang hari ini, memberikan keberkahan dan kemanfaatan untuk kita sekalian. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dilanjutkan acara berikutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah SD Negeri Grongkol. Kepada beliau yang terhormat Ibu Munja SPDSD, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat narasumber kita Ibu Diah Ayu Winarti Putri SPD, yang saya hormati Bapak Ibu peserta webinar diseminasi disiplin positif di komunitas belajar SD Grongkol,
maupun daring. Yang saya hormati Bapak Ibu penggerak komunitas belajar SD Brongkol. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita pertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebaik suri tauladan kita dan yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, meskipun terlambat saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung dan terima kasih atas waktunya berkenan mengikuti webinar pada siang hari ini. Agenda siang hari ini adalah diseminasi disiplin positif yang nanti akan disampaikan oleh beliau Ibu Diah Ayu Winarti Putri SPD selaku CGP angkatan ke-11 dari SD Brongkol. Besar harapan saya ilmu yang akan disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semua dalam pembelajaran dan juga menyukseskan program sekolah ramah anak. Mudah-mudahan kegiatan pada siang hari ini dapat berjalan lancar dari awal sampai dengan akhir. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Brongkol, beliau yang terhormat Ibu Mulia SPD yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara webinar diseminasi disiplin positif komunitas belajar SD Negeri Brongkol pada siang hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, memasuki acara berikutnya yaitu acara inti, acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu webinar diseminasi disiplin positif yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Ibu Diah Ayu Winarti Putri SPD. Pada Ibu Diah Winarti Ayu Putri SPD, waktu dan tempat sebelumnya kami persilahkan. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua Komunitas Belajar SD Negeri Brongkol, Ibu Mujia SPD SD, yang saya hormati dan yang saya banggakan rekan sejawat saya, Bapak Ibu guru, karyawan-karyawati SD Negeri Brongkol dan rekan sejawat saya di YouTube live streaming. Perkenalkan, saya Diah Ayu Winarti Putri, CGP Angkatan 11. Kali ini akan melangsungkan sebuah diseminasi. Topiknya adalah disiplin positif. Di mana topik ini, disiplin positif ini adalah bagian terakhir dari modul 1 yang sudah saya selesaikan. Terima kasih sebelumnya sudah memberikan ruang dan tempat kepada saya sehingga saya bisa kali ini insya Allah memenuhi harapan Bapak Ibu semua untuk menjadi rekan yang lebih bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kali ini di sesi diseminasi ini bukan berarti saya menggurui Bapak dan Ibu semua, namun saya ingin mengajak kita bersama-sama berdiskusi dalam topik disiplin positif. Pertama-tama, sebelum kita menginjak pada topik-topik yang akan kita diskusikan bersama, kita senyum dulu yuk. Ya, yang manis ya senyumnya, baik yang di live streaming maupun yang ada di ruangan ini. Baik, sepertinya sudah senyum, berarti lingkungan diskusi kita menjadi lebih positif ya. Amin. Ya, selanjutnya karena sudah tersenyum, mari kita mulai. Topik diskusi kita pada hari ini adalah
depannya. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Kemudian yang selanjutnya kita nanti akan bahas juga tentang keyakinan kelas. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru. Kemudian yang terakhir nanti kita akan bicarakan berdiskusi bersama tentang segitiga restitusi. Sebelum kita lanjutkan pada definisi disiplin positif itu sendiri, Bapak dan Ibu, perlu kita pahami dulu perubahan paradigma yang terjadi pada disiplin di sekitar kita. Nah, saya akan mengantarkan Bapak Ibu kepada pemahaman disiplin positif dengan sebuah games permainan, yaitu saya mohon Bapak dan Ibu memikirkan sesuatu atau hal yang penting bagi Bapak Ibu, yang sangat Bapak Ibu hargai. Sudah Bapak Ibu? Tentu Bapak dan Ibu itu punya sesuatu yang Bapak Ibu lindungi, sesuatu yang berharga, sesuatu yang penting untuk Bapak Ibu. Sudah terbayang, sudah dipikirkan? Ya, kalau sudah, bayangkan lagi bahwa hal tadi, hal yang penting tadi Anda letakkan di telapak tangan. Kemudian Bapak dan Ibu akan melindungi hal tersebut sekuat tenaga dengan cara mengepalkannya. Nah, sudah? Oke. Sekarang setelah Bapak dan Ibu itu melindungi sesuatu yang sangat berharga, tentu Bapak dan Ibu biasanya menghadapi orang lain yang berusaha mati-matian dengan rayuan, dengan cacian, bahkan kadang menginjak-injak kita gitu ya, supaya kita mau menuruti apa yang dia inginkan, untuk melepaskan apa yang kita junjung tinggi, apa yang kita hargai. Sudah bisa dibayangkan Bapak Ibu? Kalau sudah, saya ingin mengundang salah satu Bapak Ibu ke depan yang akan mempraktekkan menjaga sesuatu yang penting dan berharga. Adakah volunteer di sini? Ayo, kayak murid Bapak Ibu itu loh Pak, disuruh tidak mau memalukan ya. Ayo Bapak Ibu, masa Bapak Ibu guru? Iya, tepuk tangan untuk Pak Buyung ya, ya. Oke, Pak Buyung bisa berdiri di sebelah kiri saya. Iya. Kemudian satu orang lagi saya undang untuk mencoba merayu, membujuk atau boleh memaki gitu ya, supaya Pak Buyung mau melepaskan genggamannya. Ya, siapa ya? Ayo, jangan, kalau Bapak Ibu menghadapi muridnya yang nggak mau maju itu perasaannya bagaimana? Ayo, yuk. Tepuk tangan untuk Pak Eka. Wah, ini seru sekali ya, bisa dibayangkan Pak Eka lawan Pak Buyung. Baik, ya sudah mengerti tugasnya masing-masing ya Bapak. Pak Eka sudah siap untuk membujuk, untuk membuat Pak Buyung bisa membuka genggaman tangannya. Sudah? Oke, dalam hitungan ketiga silakan dipraktikkan. 1, 2, 3. Ayo tos 2 1. Belum cuci tangan kan? Mati naik kumat. Saya akan mempertahankan prinsip saya ini. Kenapa? Ya kan prinsip. Ya, strict lagi. Gratifikasi Pak. Gratifikasi. Itu kan. Kan semua salah. Enggak ya. Tidak sih. Oke, baik Bapak Ibu, beri tepuk tangan untuk teman kita yang ada di depan. Terima kasih Pak Buyung dan Pak Eka sudah kembali lagi di tempatnya. Terima kasih. Nah, tadi dari yang kita saksikan di depan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ada yang bisa berpendapat? Apa yang terjadi dengan Pak Buyung ketika Pak Buyung itu tidak mau melepaskan genggamannya? Sempat tergiur, tapi pada akhirnya kembali kepada prinsip yang dia pegang. Iya, tepuk tangan dulu untuk Pak Irfan. Ya, begitu ya. Karena tetap pada prinsipnya. Selanjutnya saya ingin bertanya langsung kepada Pak Buyung. Pak Buyung, kenapa Pak Buyung tidak ingin melepaskan genggaman? Karena itu lebih mahal, tidak ada nilainya.
tidak bisa ternilai. Tak terminal. Iya, kalau bisa dibayangkan seperti lingkaran, tidak ada ujungnya. Seperti itu. Siap. Oke, terima kasih. Selanjutnya Pak Buyung, itu tadi sebabnya kenapa ya kok tidak ingin melepaskan genggaman. Sekarang saya mau beri pertanyaan lanjutan. Pak Buyung, menurut Pak Buyung siapa orang yang bisa membuka genggaman tangan Pak Buyung itu? Yang bisa membuka, ya orang tersebut yang saya pegang. Sudah. Tepuk tangan untuk Pak Buyung ya, betul sekali ya. Jadi apa yang terjadi Bapak Ibu, ternyata nilai-nilai kebajikan yang kita pegang teguh, sesuatu yang berharga, entah itu barang, entah itu prinsip kita, itu hanya bisa kita kontrol oleh diri sendiri. Selanjutnya, nah siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Tadi kita sudah menemukan jawabannya ya dengan diskusi ini. Ini bedanya Bapak Ibu, perubahan paradigma, stimulus, respon, teori, kontrol. Perlu kita ketahui bahwa pandangan kita itu ternyata pada awalnya stimulus, respon, sebab dan akibat. Pada stimulus respon itu kita mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Sedangkan pada teori kontrol kita berusaha memahami. Tadi seperti waktu kita berbicara dengan Pak Buyung ya, kita mencoba untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia yang dia inginkan. Kemudian pada stimulus respon, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau Pak Buyung tidak mau membuka genggamannya, berarti tidak ingin menuruti aturan, tidak ingin sesuai dengan yang ditentukan, tidak ingin yang orang lain paksa gitu ya. Dia akan dianggap sebagai orang yang buruk gitu, karena tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada umumnya di sekitarnya gitu ya. Pada teori kontrol atau teori pilihan, semua perilaku itu punya tujuan. Ternyata Pak Buyung itu punya tujuan. Kenapa kok dia tidak mau melakukan itu? Saya tetap kekeh karena punya tujuan gitu. Stimulus respon juga berkata orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan teori kontrol atau teori pilihan hanya diri sendiri yang bisa mengontrol. Kemudian pada stimulus respon, pemaksaan seperti yang dilakukan oleh Pak Eka tadi adalah hal yang terakhir yang dipikirkan akan bisa mengatasi, akan bisa menundukkan orang lain ketika tujuan itu gagal. Sedangkan pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ketika misalnya Pak Eka mau berkolaborasi dengan Pak Buyung, ada apa? Kenapa Pak Buyung berlaku demikian? Nanti di endingnya akan tercipta pilihan-pilihan baru yang tujuannya sama-sama mulia, namun dengan cara yang mungkin lebih dapat diterima gitu, atau lebih positif. Seperti murid-murid kita juga ya, kalau dia itu tidak mau mengikuti strategi pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan di kelas. Kenapa? Mungkin dia bosan gitu. Ketika kita tidak mau berdiskusi dengan anak kita, apa sih yang mereka butuhkan gitu, tidak akan ada pilihan-pilihan baru, tidak akan ada solusi yang hadir gitu. Pada stimulus respon, model berpikirnya itu menang atau kalah. Kalau kamu berhasil membuat orang lain tunduk, itu berarti kamu menang. Tapi kalau kamu tidak berhasil melakukan menundukkan orang lain, berarti kamu kalah gitu. Tapi pada teori kontrol, ini model berpikirnya win-win solution, di mana kedua belah pihak itu menang. Yang satu merasa akan mendapatkan solusi lain yang lebih bisa diterima oleh halayak ramai. Sedangkan yang mengontrol, yang berusaha untuk berkolaborasi, akan juga bisa menang. Dia akan meningkatkan kompetensi dirinya sebagai manajer yang nanti akan kita bahas di slide-slide selanjutnya. Oke, hubungannya erat sekali dengan disiplin. Mungkin Bapak Ibu sering sekali ya mendengar kata disiplin, bahkan di sekolah juga ada kedisiplinan. Sebenarnya disiplin itu berasal dari bahasa Latin ternyata ya, disiplina yang artinya belajar. Nah, disiplin ini juga
juga dikonotasikan sebagai disiplin diri, disiplin pada diri sendiri, kontrol diri gitu. Dari murid-murid Sokrates dan Plato, filsafat terkemuka zaman dulu. Nah, disiplin ini juga ada kaitan eratnya dengan filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana bisa kita kenal dengan disiplin positif yang akan kita diskusikan bersama hari ini. Apa yang terjadi disiplin pada budaya kita saat ini? Nah, yang terjadi adalah bahwa disiplin itu berubah menjadi pemaksaan, seolah-olah kita itu yang penting membuat orang lain tunduk, tidak lagi berpusat pada tujuan yang mulia, nilai-nilai kebajikan yang luhur itu yang tertanam pada diri kita itu. Nah, ngomong-ngomong soal nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan itu nilai yang disepakati, terlepas itu dari agama tertentu, suku tertentu, atau background perekonomian tertentu. Nilai-nilai kebajikan itu luhur ya, dianggap luhur oleh semua kalangan. Sebagai contoh, tanggung jawab. Tanggung jawab itu merupakan nilai kebajikan. Di agama apapun mengakui Bapak Ibu bahwa tanggung jawab itu nilai yang luhur. Pada bangsa, suku bangsa manapun juga akan mengakui hal tersebut sebagai hal yang luhur. Coba saya ingin mendengar Bapak dan Ibu menyebutkan selain tanggung jawab, nilai-nilai luhur apa yang kita kenal bersama? Apa saja Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan yang kita kenal? Selain tanggung jawab, sopan santun, apalagi? Menolong. Saling tolong menolong, ya bagus sekali. Apalagi Bapak Ibu? Tulus, ketulusan, apalagi? Yang dekat dengan kita, lingkungan kita sebagai pendidik. Kasih sayang. Kasih sayang, ya sepertinya ini ya melekat sekali pada diri Bu Putri ya, kasih sayang gitu. Apalagi selain kasih sayang, kita mengenal nilai-nilai kebajikan yang ingin kita tanamkan pada murid-murid kita, dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Apa saja? Gotong royong. Apa lagi Bapak Ibu? Kreatif, mandiri. Beriman pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan yang nantinya akan kita tanamkan kepada murid-murid. Kira-kira menurut Bapak Ibu, ketika murid-murid itu mau datang ke sekolah tepat waktu, dorongan apa ya yang membuat anak-anak itu datang ke sekolah tepat waktu? Boleh minta pendapatnya, Ibu? Mungkin ingin ketemu dengan teman-teman dan gurunya. Semoga. Iya, itu bisa jadi salah satu dorongan murid datang tepat waktu. Kalau dari Ibu Siti mungkin ada observasi dari murid-muridnya, kenapa kok mereka itu mau datang ke sekolah dengan semangat? Mau bermain bersama temannya, mau jajan. Iya. Mau bermain dengan teman-teman, mau jajan. Ada pendapat yang lain? Tidak ingin terlambat. Oke, Ibu Ketua Kombel kita berpendapat bahwa anak-anak datang ke sekolah itu karena memang tidak ingin terlambat. Oke, baik ya. Selanjutnya kita lihat ini hubungannya dengan yang namanya teori motivasi. Motivasi itu sendiri dorongan tadi ya Bapak Ibu, dorongan sehingga anak-anak itu melakukan sesuatu, baik yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan atau yang melanggar. Dorongan itu berasal dari dalam dan dari luar. Dalam teori motivasi ini ada 3 aspek atau 3 dorongan yang perlu sekali kita perhatikan pada anak-anak didik kita. Yang pertama, dorongan untuk menghindari ketidaknyamanan
dan hukuman ini juga tidak berlaku pada murid-murid saja, tapi mungkin pada diri kita. Selama ini kita datang ke sekolah itu dorongannya apa? Mungkinkah karena kita menghindari ketidaknyamanan atau bahkan kita menghindari hukuman, gitu ya. Murid-murid kita juga mungkin ada ya yang seperti itu. Wah, kalau saya datangnya telat nanti dimarahin sama bapak ibu guru, atau saya bisa terap gitu di pojokan dan lain-lain. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, yang indah-indah yang dibayangkan anak ini, gitu ya. Jadi mungkin motivasi ini juga tidak berlaku saja untuk anak-anak, tapi juga untuk orang dewasa. Yang ketiga, ini yang sesuai diungkapkan oleh Ibu Ketua Kondil kita, untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri. Seperti halnya, saya percaya bahwa Bapak Ibu di sini sangat berusaha keras ya, mati-matian untuk menjadi seorang teladan. Oh, saya itu guru itu seharusnya sayang sama anak muridnya, harus memperhatikan muridnya, gitu ya. Nah, sama dengan anak-anaknya. Anak-anak itu mungkin ada sosok yang dia lihat dalam kesehariannya, kemudian tertanam dari dalam dirinya, kemudian tumbuhlah keinginan untuk bersikap sama seperti yang dia dambakan. Itu datangnya dari dalam. Perbedaannya dari ketiga unsur motivasi ini, yang pertama tadi tidak nyaman itu motivasi ekstrinsik, datangnya dari luar. Kemudian yang tentang yang indah-indah tadi, imbalan, hadiah, itu juga ekstrinsik, betul sekali. Terus yang terakhir tadi yang dari dalam dirinya intrinsik, betul, yang motivasi intrinsik. Oke. Ngomong-ngomong soal hukuman dan hadiah, ada sebuah subheading yang mungkin membingungkan kita semua, dihukum oleh penghargaan. Saya waktu pertama kali mendengar ini juga kok yang indah-indah itu menghukum, maksudnya gimana? Nah, sebelum kita kesini, kita buat terang benderang dulu tentang hukuman. Pernahkah Bapak dan Ibu guru dulu waktu sekolah, mungkin SD, SMP, SMA, dihukum, merasa dihukum oleh gurunya? Pernah tidak Bapak Ibu? Pernah. Oh, pernah. Ternyata Bu Mujia, Bu Putri, dan Bu Muli pernah. Yang lainnya pernah nggak? Tidak pernah. Ya, tidak ingat. Oh, berarti kalau tidak ingat bukan tidak merasa dihukum ya Pak ya. Oke, sekarang bagi yang pernah, saya ingin mendengar contoh hukuman apa yang Bapak Ibu terima. Dari siapa dulu? Ya, Bu Putri. Untuk hukuman dulu waktu SD, dulu saya pernah terlambat berangkat sekolah. Kemudian karena dulu itu ada kebiasaan membaca juz ammah, hukuman yang saya terima itu saya duduk berdiri di depan kelas, terus saya baca juz ammah itu sendiri. Kemudian kalau SMP dulu pernah sekali terlambat itu minta tanda tangan ke Bapak Kepala Sekolah. Tepuk tangan untuk Bu Putri. Hukumannya ya berdiri di pojokan baca juz ammah. Selanjutnya dari Bu Putri. Waktu SD saya tidak membawa topi serta tidak memakai dasi saat upacara sekolah. Maka saya disuruh berdiri di luar barisan. Waduh, ini kira-kira ada nggak ya di sekolah kita yang kalau bawa atribut upacara disuruh berdiri di pojokan? Sampai sekarang berarti itu adalah hukuman yang long lasting dari zaman dulu Pak Ibu sampai sekarang. Selanjutnya Bu Mujia pernah dihukum juga ternyata kalau kita. Iya, saya ingat waktu itu saya di SPG ya, itu habis sholat zuhur berjamaah, itu kebetulan karena kebiasaan Bapak guru seni itu terlambat. Lah, saya main-main bersama teman di musola, tidak segera masuk ke kelas. Ternyata hari itu Pak guru seni tadi on time, sehingga
saya terlambat sekitar 10 menit. Nah, akhirnya saya dihukum tidak boleh mengikuti pelajaran seni itu sampai habis waktu. Itu bagi saya merasa tidak nyaman karena dihukum bersama dengan teman-teman yang lain. Terima kasih, tepuk tangan dulu buat Bu Uri dan Bu Mulia yang pernah dihukum. Ya, saya juga pernah nih Bapak Ibu. Nah, melihat dari contoh-contoh yang Bapak Ibu ungkapkan tadi, kira-kira ketika Bapak Ibu diberi hukuman itu, mengira tidak kalau hukumannya itu akan seperti itu? Tidak. Nah, itu mengantarkan kita pada definisi hukuman itu sendiri. Ternyata hukuman itu adalah sesuatu yang datangnya dari satu pihak saja, dari guru. Oke. Kemudian ketika Bapak dan Ibu dihukum, apakah Bapak dan Ibu diberi kesempatan untuk bernegosiasi? Tidak, ya. Itu juga berarti bahwa hukuman itu tidak melibatkan siswa dalam keputusan itu. Kemudian ada hubungannya tidak dengan pelanggaran yang Bapak Ibu lakukan? Apakah ketika Bapak Ibu terlambat berdiri di pojokan itu merupakan tanggung jawab setelah Bapak Ibu melanggar? Bukan ya, bukan tanggung jawab seorang murid ketika murid itu telat. Terus apa yang harus dia lakukan kalau telat itu? Semestinya apa yang dipikirkan anak itu yang akan dia hadapi? Iya, minta maaf, terus memperbaiki dirinya, itu malah disuruh berdiri di pojokan. Maka definisi dari hukuman itu berarti tidak ada negosiasi di antara keduanya gitu. Nah, ternyata Bapak Ibu, penghargaan atau hadiah-hadiah yang kita berikan pada murid-murid itu juga hukuman loh buat anak-anak. Bagaimana penjelasannya? Ini ada beberapa hal yang berkaitan dengan penghargaan sebagai hukuman. Yang pertama, penghargaan jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan atau hadiah-hadiah jika kita berikan hanya dalam jangka waktu yang pendek, sekali tok gitu ya. Selanjutnya anak-anak itu tidak pernah dapat hadiah lagi. Apa yang dipikirkan anak-anak kira-kira? Menimbulkan sifat anak yang sering berharap, tomat gitu. Jadi dia ketergantungan dengan sifat berharap itu. Betul ya. Jadi anak-anak akan dihukum secara psikis. Anak-anak ketika tidak diberi lagi, dia tergantung wah kalau hadiah gitu, nggak ada hadiah rasa maju gitu. Berarti itu penghargaan jangka pendek menghukum. Apalagi jangka panjang, diberi hadiah terus selama 1 tahun. Apa yang terjadi dengan anak itu? Yang mau maju hadiah, yang mau jawab hadiah. Kalau tidak ada hadiah, tidak mau maju, tidak berjawab. Apa Bu Putri? Coba pakai mic. Besok kalau sudah tidak ada hadiah, berarti anak itu tidak mau maju, tidak mau mengerjakan, karena dia sudah tergantung dengan adanya reward atau hadiah itu. Iya. Betul ya, sama efeknya jangka pendek maupun jangka panjang. Sama-sama menghukum murid dari psikisnya, ya. Mereka akan ketergantungan, mereka nggak mau lagi. Yang kedua, penghargaan itu menghukum. Ketika kita memberikan penghargaan kepada murid, sebenarnya psikis kita, alam bawah sadar kita itu menganggap bahwa kita tidak percaya bahwa murid itu mampu melakukan, makanya kita iming-imingi hadiah, ya. Itu artinya kita sudah menghukum murid, Bapak Ibu. Oke. Lalu kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Apalagi ketika kita mengharapkan murid-murid kita kreatif, seperti pada poin di bawah ini ya, kualitas dan kreativitas. Tidak akan terjadi tuh anak-anak yang ingin mengulik lagi materinya lebih dalam. Yang penting aku maju benar oleh hadiah, gitu ya. Kemudian ada lagi penghargaan merusak hubungan. Hubungan siapa yang dirusak? Waduh. Ketika kita memberikan hadiah kepada anak-anak, kira-kira hubungan siapa yang dirusak, Bapak Ibu? Hubungan antara anak yang mendapatkan hadiah dan yang tidak. Merusak hubungan antara anak yang mendapatkan hadiah dan yang tidak. Iya, betul sekali. Betul ya Bapak Ibu. Kita menyadari bahwa dari sekian banyak murid kita itu kecerdasan emosional
dan psikisnya itu berbeda-beda, di mana mungkin ada anak yang memiliki daya juang tinggi gitu ya, pengen bersaingnya tinggi gitu. Nah, bagi anak-anak yang tidak mendapat hadiah tentu akan iri, ada yang iri, ada yang tidak suportif gitu, menyebabkan hubungan yang tidak baik di antara mereka. Kemudian kita lanjutkan ya, penghargaan menurunkan kualitas dan kreativitas. Sama ya, seperti tadi waktu mengurangi ketepatan. Yang terakhir, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, ketika kita terlalu sering memberi hadiah anak-anak, dikit-dikit hadiah, maka yang terjadi adalah kita sebenarnya menekan motivasi intrinsik anak. Jadi anak-anak itu ogah gitu mencari jati dirinya yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Oke, nah Bapak Ibu, tadi ternyata penghargaan itu juga merupakan hukuman. Lalu sebagai guru, bagaimana caranya kita dapat menghargai murid kita tapi tidak menekan motivasi intrinsik? Adakah kiat-kiat dari Bapak Ibu mungkin yang sudah pernah dilakukan? Berbicara dengan anak dari hati ke hati. Iya. Berbicara dengan anak dari hati ke hati, ya. Mengapresiasi gitu ya Bu. Bagus sekali, mantap ya. Apresiasi ini juga termasuk adalah program kebajikan gitu. Ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan dalam mengapresiasi anak. Yang pertama, pembukaan. Ada pembukaan yang nggak ujuk-ujuk, oh kamu tanggung jawab gitu ya, oh kamu mau menolong temennya gitu ya. Terus ada nilai kebajikan yang diungkapkan setelah kita melakukan pembukaan. Selanjutnya kita menerangkan pada anak itu situasi seperti apa yang membuat dia itu menghargai dirinya. Sebagai contoh, waktu istirahat ada seorang anak yang tidak sengaja menyiram baju ibu gurunya, ya. Lalu anak itu sudah mau memperbaiki diri. Ketika kita bertemu dengan anak yang semacam itu, kita bisa mengucapkan, saya menghargai tanggung jawabmu pada saat kamu meminta maaf dan mengajak teman-temanmu bermain air di lapangan sebagai solusinya. Jadi nanti dalam diri anak-anak itu akan tertanam, oh ternyata yang saya lakukan itu adalah nilai kebajikan yang tertanam pada diri saya, namanya tanggung jawab. Tanggung jawab itu seperti apa sih? Oh ternyata kalau saya minta maaf lalu bertanggung jawab memperbaiki diri, mengajak teman-teman mainnya tidak di selasar, tidak di koridor main airnya, karena nanti bisa mencelakai orang lain. Lebih baik saya bermain di lapangan. Dalam bawah sadar anak-anak itu akan otomatis ya mencari-cari nilai kebajikan yang lain yang ingin dia tingkatkan. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan membedakan antara hukuman atau konsekuensi. Beda ya Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi itu. Kalau hukuman seperti tadi yang Bapak Ibu katakan, bahwa hukuman itu hanya satu pihak. Terus tadi tidak ada negosiasi antara guru dan murid. Lalu hukuman itu menyakiti baik verbal maupun fisik. Nah, menurut Bapak Ibu, coba kita jawab bersama-sama ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat ke sekolah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, dia lari mengelilingi lapangan basket. Nah, ini Pak Guru olahraga, coba
2 kali karena, tapi ini sebabnya adalah terlambat hadir ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Ada yang berpendapat hukuman. Baik, lanjut ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah ketika dia tidak memakai sepatu sesuai aturan. Ini apa? Hukuman atau konsekuensi? Ada yang bilang hukuman, ada yang bilang konsekuensi. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, tapi ini karena dia terlambat pelajaran PJOK. Ini hukuman atau konsekuensi? Ada yang bilang hukuman. Baik, kita lihat ya kunci jawabannya. Ya, ada yang ingin Bapak Ibu pertanyakan di antara kunci jawabannya ini? Mungkin ada yang tidak sama jawabannya dengan Bapak Ibu. Yang paling bawah. Yang paling bawah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Mengapa ini dikatakan konsekuensi? Karena pelajaran PJOK itu kan pelajaran fisik, sedangkan ketika anak yang terlambat itu ternyata sudah otomatis dia melewatkan jam-jam di mana dia harusnya pemanasan. Maka Pak Guru olahraga memberi konsekuensi dia keliling lapangan itu tujuannya untuk pemanasan. Jadi ada hubungan sebab akibat dan tanggung jawab. Itu masih ada hubungannya gitu ya. Masih rasional. Ada yang lain yang ingin Bapak Ibu tanyakan? Tidak, sudah sesuai? Iya, ini rangkumannya Bapak Ibu. Ternyata hukuman itu ada bedanya dengan konsekuensi. Kalau dalam hukuman itu sing penting loro digawe sakit, gawe fisiknya, gawe hatinya ya sakit. Sedangkan pada konsekuensi memang sesuatu itu sepatutnya terjadi. Jadi nek kamu menumpahkan air ya kamu harus membersihkan. Jadi nek kamu melewatkan jam untuk pemanasan ya kamu pemanasan saja sendiri gitu. Kemudian pada hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati tadi ya. Pada konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, singkat waktu dia menjalani tanggung jawabnya saja. Selepas itu dia bisa kembali kepada teman-temannya dengan nilai yang lebih kuat lagi. Pada hukuman anak membenci kedisiplinan. Pada akhirnya kalau anak-anak diberi hukuman benci, nggak mau disiplin, mau rajin tolong hukum gitu ya, nggak ada hubungannya. Saya melakukan ini yuk disuruh itu ya nyambung gitu ya. Jadi anak-anak akan membenci gitu kedisiplinan. Sedangkan pada konsekuensi anak akan menghargai disiplin. Oh, ternyata ketika saya melakukan pelanggaran, tanggung jawab saya itu harusnya seperti ini. Jadi gitu ya, saya akan lebih menghargai kedisiplinan. Pada hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Gitu Pak Eka? Iya, bagus. Kemudian pada konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri karena dia sudah tahu ya pakem-pakemnya. Kalau kita melanggar tanggung jawabnya apa, lama-lama dia akan menyesuaikan diri. Nah selanjutnya pada hukuman konsep diri anak itu buruk. Kamu salah, aku dihukum namanya pemjodohan gitu. Terus ya wes aku elek, aku buruk. Ketika kita menjalani konsekuensi, konsep diri kita baik karena mau bertanggung jawab. Pada hukuman, anak-anak cenderung akan menyembunyikan kesalahan, delik-delik itu. Kembali lagi tadi ya, cetok kok gitu. Mending aku tak delik-delik gitu. Daripada aku melakukan seperti ini, terus misalnya saya mau katanya mau diperbagi, masa orang cetok gitu ya, aku delik-delik gitu. Selanjutnya konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan karena dia tahu tanggung jawabnya apa, konsekuensinya apa ketika dia tidak mematuhi. Pada hukuman yang dirasakan anak itu mungkin akan marah, memiliki rasa bersalah, terus dipermalukan, merasa tidak dihargai, ya direndahkan gitu ya. Kemudian pada konsekuensi anak-anak akan kehilangan hak, tidak
tidak nyaman dan diasingkan dalam waktu yang sementara atau time out. Kemudian saya ingin minta pendapat Bapak dan Ibu, mana yang lebih baik, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oh ya, kita sepakat ini konsekuensi. Tapi Bapak Ibu, ada yang lebih baik loh dari konsekuensi itu. Iya, apa itu restitusi? Namanya restitusi Bapak Ibu. Restitusi itu, pernah mendengar kata restitusi? Pernah ya. Oke, menurut Bosen tahun 2004, restitusi itu proses di mana seorang guru itu membantu muridnya atau berkolaborasi dengan muridnya untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga tujuannya apa? Mereka akan kembali lagi kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat karena sudah menyadari nilai kebajikan yang sebaiknya atau yang dia percayai. Mungkin dia lupa, mungkin dia memenuhi kebutuhan tertentu sehingga dia melakukan pelanggaran gitu ya. Kemudian restitusi ini bentuknya kolaborasi antara guru dan murid. Tujuannya masih sama pada tujuan yang mulia dan bagaimana murid itu akan memperlakukan orang lain. Ya, untuk mengawali tadi restitusi di sekolah, tentu ada peraturan di sekolah, ada peraturan di kelas, betul Bapak Ibu? Iya. Nah, ini ada yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berangkat dari peraturan. Kemudian dari peraturan itu diubah ke sudut pandang yang positif. Kemudian dari sudut pandang yang positif itu dikelompokkan kepada nilai-nilai kebajikan yang berkaitan. Misalnya anak-anak mengusulkan peraturan tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu peraturannya. Lalu bagaimana kita mengubah ke sudut pandang yang lebih positif? Kalau kita bahasakan kepada bahasa anak-anak, itu pasti bunyinya seperti ini ya, rawleh buang sampah sembarangan, itu dari sudut pandang yang negatif. Kalau kita ubah menjadi sudut pandang yang lebih positif, jadi iya, buanglah sampah pada tempatnya, buang nenggone yo gitu kan. Nah, setelah itu menjadi positif, kemudian dikelompokkan pada nilai-nilai kebajikan. Kalau kita membuang sampah pada tempatnya, itu nilai kebajikan apa yang anak-anak tanamkan? Disiplin. Bisa ya, semua perbuatan atau hal baik yang anak lakukan itu bisa masuk ke beberapa nilai kebajikan. Tinggal dari segi mana kita membuat batasan-batasannya. Ketika kita minta kita sepakat aturan di kelas membuang sampah pada tempatnya, itu kita masukkan dalam nilai kebajikan disiplin. Kenapa? Karena ketika anak membuang sampah pada tempatnya, berarti anak itu melakukan disiplin diri. Mungkin ada nilai kebajikan yang lain, ada kebersihan, ada kesehatan, ada tanggung jawab. Betul sekali Bu Uri, mantap. Tanggung jawab dan lain-lain. Nanti setelah sudah ketemu satu nilai kebajikan, beberapa peraturan mungkin ada yang mirip, kita kelompokkan lagi ke nilai kebajikan yang sama. Itu yang namanya keyakinan kelas. Jadi bentuknya bukan peraturan, tetapi bunyi dari nilai kebajikan. Tujuannya apa? Isi keyakinan kelas itu bukan peraturan tapi nilai kebajikan. Tujuannya adalah yang pertama, anak mudah mengingat karena lebih simpel. Jadi ketika anak melakukan pelanggaran, ingat nggak kamu keyakinan kelas kita? Tanggung jawab Bu. Nah, yang kedua, ketika kita mencantumkan keyakinan yang ideal berbentuk nilai kebajikan, kita sebagai guru tidak perlu menambah-nambahkan lagi peraturan yang insidentil. Ketika ada peraturan buang sampah pada tempatnya, mengerjakan piket sesuai jadwal. Nanti kalau tiba-tiba ada anak yang makan di kelas berjajaran, kita perlu lagi membuat peraturan makan di luar kelas. Nah, menghindari hal-hal semacam itu, Bapak Ibu. Kemudian setelah jadi keyakinan kelas, maka lingkungan pembelajaran kita akan positif. Bayangkan jika dari kelas 1 sampai kelas 6 lingkungannya positif, maka menimbulkan budaya positif. Nah, setelah jadi keyakinan kelas, nggak berhenti di situ, kita perlu melakukan pendalaman. Misalnya rasa hormat
hormat menggunakan tabel Y dan tabel T. Kita perlu memberi arahan kepada anak-anak untuk mengetahui batasan-batasannya apa saja. Hormat itu terdengar seperti apa sih? Orang-orang yang menghormati itu biasanya mengucapkan apa? Oh, ternyata orang yang menghormati itu biasanya bilang terima kasih, tolong ya, nanti saya kembalikan, saya izin ke toilet boleh Bu, gitu ya. Nah, jadi anak-anak kan familiar, oh saya keyakinan kelas saya hormat, saya kalau mau ke toilet bilang apa, kalau saya mau pinjam bilang apa. Kemudian terlihat seperti apakah orang yang menghormati, gitu. Perlu kita tanamkan juga kepada anak-anak. Mungkin mendengarkan orang yang sedang berbicara dan lain-lain. Terus berperilakunya seperti apa? Apakah senyum? Apakah cemberut? Dan lain-lain gitu ya. Apa bedanya dengan tabel T? Kalau tabel T ini pendalaman pada anak-anaknya dengan cara yang sesuai dan yang tidak sesuai. Ketika hormat itu kamu bagaimana? Ketika tidak hormat kamu bagaimana? Gitu ya. Mungkin menyapa teman dan guru kalau ada yang lewat itu kamu berarti menghormati anak-anak. Tapi ketika kamu tidak menghormati, kamu acuh, berarti kamu menganut keyakinan kelas saling menghormati. Harusnya ketika ada orang yang lewat bagaimana? Menyapa ya. Nah, anak-anak untuk melakukan keyakinan kelas itu tentu ada yang tidak sepenuhnya melaksanakan. Nah, sebagai guru kita perlu tahu kenapa kok anak-anak itu ada yang tidak melaksanakan keyakinan kelas. Mungkin ada yang sering sekali nggak bawa buku, sering sekali tidak mengerjakan PR. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan dasar bertahan hidup. Kira-kira apa yang membuat kita bertahan hidup? Makan, minum, bernafas. Iya, makan, minum, bernafas. Iya ya, betul, bernafas sama bernafas gak hidup ya. Makan, minum yang sifatnya fisiologis ya, dan apa ya, pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Ya, mungkin ada murid kita yang nggak mau ikut pelajaran karena lapar. Mulai Bu bisa rapi buku. Ya, Bapak Ibu guru biasanya ya kalau tuh soto udah asik gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, kasih sayang dan diterima. Mungkin ada juga dari murid kita yang sering menangis tuh, pengen dielus-elus gitu ya. Dia butuh kasih. Mungkin di antara kita juga begitu loh Bapak Ibu. Ya, ada yang sering tantrum membutuhkan kasih sayang. Oke, lagi kebutuhan pemuasan. Ada yang sering tantrum. Ada. Saya. Ya. Oke, ada lagi juga kebutuhan penguasaan. Jadi mungkin murid-murid kita itu ada yang menonjol, ada yang ini berkuasa, punya geng gitu ya. Jadi ada Bapak Ibu. Ada ya. Saya juga sering mengamati murid-murid itu punya geng, ada pentolannya gitu ya Bu ya. Nah, itu berarti dia memenuhi kebutuhan dasar penguasaan. Ada lagi kebebasan, pengen bebas gitu ya, bukannya terus jalan-jalan alas gitu, enggak Bapak Ibu. Maksudnya di sini kebebasan itu terhadap pilihan. Ketika anak-anak nggak mau melakukan sesuatu karena ingin melakukan yang lain gitu. Kesenangan kita juga seperti itu ya Bapak Ibu, pengen bebas, pengen ada pilihan, pengen bersenang-senang gitu. Iya. Nah, hubungannya dengan 5 posisi kontrol Bapak Ibu guru. Nah, menghadapi kebutuhan murid yang banyak sekali itu, kita perlu mengetahui posisi kontrol mana yang sebaiknya kita lakukan. Ada 5. Yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, posisi kontrol sebagai teman, posisi kontrol sebagai pemantau, kemudian yang terakhir manajer. Ketika kita menempatkan diri kita pada posisi penghukum, biasanya menghukum secara fisik dan non fisik atau verbal. Kemudian penghukum ini percaya kalau di sekolah itu butuh alat, harus ada aturannya nanti biar murid-murid tunduk patuh. Ketika kita menghukum, apa Bapak Ibu yang biasa kita ucapkan pada anak-anak? Ancaman, betul ya, mengancam. Saya kira pojokan pokoknya ya. Besok meneh gitu ya. Besok lagi kalau kamu melakukan seperti itu nanti kamu di pojokan gitu lagi. Oke, gitu ya. Oke, gitu ya.
Kemudian membuat merasa bersalah, membuat murid tidak nyaman dan merasa bersalah, mengecewakan bapak ibu guru atau bapak ibunya. Biasanya kita mengucapkan, bukan kita nih, di antara kita nggak ada ya bapak ibu ya yang membuat murid itu merasa bersalah. Biasanya orang itu pengen membuat orang lain merasa bersalah dengan ucapan yang bagaimana? Membalikan fakta. Oh betul ya. Jadi anak merasa salah. Aku tak terus kan aku dibalikin fakta nih. Ya. Selain itu, selain membalikan fakta, ucapannya bagaimana? Membuat orang lain itu merasa bersalah. Menjudge. Oh, kamu bersalah, titik gitu ya. Pokoknya kamu salah gitu ya. Kamu mengecewakan saya, tahu nggak kalau kayak gitu? Iya, betul. Pernah Pak Buyung? Kayaknya itu bukan saya sih, tapi Teman ya? lawan jenis itu. Oh, ibu-ibu lah. Setelah ini kita serang bersama ya. Waduh. Oke. Selanjutnya. Lawan jenis. Nah, curhat. Mulai ya kita curhat. Gak apa-apa, oke. Selanjutnya posisi kontrol teman. Nah, posisi kontrol teman ini biasanya menggunakan bahasa-bahasa persuasif seperti ayolah, tolonglah, gitu. Kamu nurut ya sama bu guru ya, kalau enggak nanti ibuku WA saya loh, nanti saya yang ditanya gitu. Kemudian teman ini akan menggunakan hubungan baik gitu ya. Efeknya apa kalau kita menempatkan diri pada posisi kontrol teman ini? Nanti murid-murid dengan guru yang lain belum tentu bisa menanamkan nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, pemantau. Pemantau ini berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Jadi dia punya data tentang sikap murid. Oh, kamu kemarin nggak bawa buku, kemarinnya lagi nggak bawa lagi, hari ini nggak bawa lagi. Nek ngono kamu nggak bawa terus harusnya kamu gimana? Tanggung jawabmu gimana? Ya. Diminta anak-anak untuk melaksanakan hukum sebab akibat. Yang terakhir adalah posisi manajer. Manajer ini guru berkolaborasi dengan murid untuk mencari solusi mengenai masalah murid itu. Nah, pada posisi ini juga Bapak Ibu guru menerapkan yang namanya restitusi, menjadi manajer bagi murid sendiri. Jadi pada posisi manajer ini anak-anak tidak kita dikte. Kamu kalau terlambat nanti ini ya menulis ya, kamu menulis atau bahkan mencari solusi-solusi lain yang satu pihak. Tapi manajer ini mengarahkan murid untuk mencari solusi sendiri dengan pertanyaan biasanya, kamu bersedia tidak untuk memperbaiki diri? Kalau murid bilang iya bersedia, terus kalau bersedia sekarang kamu sebaiknya ngapain gitu ya. Minta maaf bu, oke, minta maaf boleh, tapi apakah cukup minta maaf saja? Kita gali bersama-sama. Kemudian, nah ini dia namanya segitiga restitusi. Untuk, sebelumnya saya ingin tanya kepada Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol ini, manakah yang terbaik atau yang mendekati sempurna untuk mengarahkan motivasi intrinsik pada anak-anak? Iya, manajer, betul sekali. Kita sepakat akan berusaha jadi manajer bagi murid-murid ya Bapak Ibu ya. Oke, tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu. Nah, lanjut ya. Kalau Bapak Ibu sepakat untuk menjadi manajer, maka kita perlu tahu, yuk nengok sebentar segitiga restitusi ini. Ada 3 langkah, terus nengok beneran Oke. Nah, ada 3 langkah di mana segitiga restitusi ini hanya awalan Bapak Ibu untuk mengitik-itik, untuk memantik murid supaya dia bisa mencari solusi sendiri. Yang pertama, guru menstabilkan identitas. Di sini guru akan mengubah yang tadinya murid bersalah, melakukan penyimpangan, merasa gagal konangan, terus kita ubah jadi murid yang bisa sukses. Ada harapan, ya. Biasanya yang diucapkan pasti semua orang pernah kok melakukan itu, gitu. Atau
sekolah pernah loh kayak gitu. Dengan ucapan seperti itu nanti anak-anak akan stabil gitu ya, akan beralih dari putus asa karena konangan gagal mau menjadi ada harapan. Setelah murid itu ada harapan, oh ternyata jalan ibu guru wis tahu kok. Oh ternyata jalan ibu guru ramen aku kok sing ngelakokke ngene. Oke, selanjutnya apa? Memvalidasi tindakan yang salah. Di sini Bu Guru atau Pak Guru akan mengidentifikasi kebutuhan muridnya apa yang ingin dipenuhi sehingga murid itu melakukan perbuatan yang menyimpang. Biasanya Bu Guru atau Pak Guru akan bertanya, kamu tentu punya alasan kenapa kok kamu melakukan itu, alasannya apa? Ketika murid sudah menjawab, oh Bu, aku mau iseng kok. Oke, mengiseng kok Bu gitu ya. Oh iseng, atau Bu aku kan meleleh gitu ya, lapar saya tuh nggak mau saya tuh gitu ya. Terus kemudian ketika kita sudah tahu alasannya apa, kemudian kita lanjut menanyakan ada tidak cara yang lebih baik, cara yang baik, kamu lapar, oh Bu gitu ya. Terus piye to carane sing apik daripada kamu nang kono tampung nang kelas mencari kanca-kancamu gelak istirahat. Dan nanti murid akan berpikir, diajak berpikir. Setelah murid berpikir cara yang lain yang lebih positif, lalu guru akan menanyakan keyakinan. Kamu ingat toh keyakinan kelas kita gitu, kamu pengennya jadi apa, ayo. Ketika segitiga restitusi ini berjalan sukses, maka selanjutnya kita bisa mengarahkan anak-anak kepada perbaikan diri. Itu Bapak dan Ibu pernah tidak menghadapi murid-muridnya yang seperti ini, yang melanggar aturan? Pernah? Pak Eka pernah? Oh, Banyak. apalagi Pak Eka ini kan sering jagain kantin ya, kantin kejujuran Pak Eka harus jagain ya Pak Eka, mantap. Oke, ketika Pak Eka sudah melaksanakan pembelajaran, ada tidak Pak Eka, murid Pak Eka yang terlihat tidak mengikuti keyakinan kelas, tidak menanamkan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya? Ada. Contohnya bagaimana Pak Eka? Mengajak orang tuh. Iya, sering banget ya Bapak Ibu ya, ngejek, oh Pak Ijo gitu, Bapak namanya Pak Ijo atau siapa gitu ya, Pak Imin gitu ya, nama tetangga-tetangga disebutkan. Nah, selanjutnya Pak Eka kalau mengacu pada restitusi ini, apa yang sebaiknya kita katakan pertama kali? Menstabilkan identitas. Nah, ya bagaimana Pak Eka? Gimana mau nyontoh nih Pak dulu nggak pernah kayak gitu. Oh, tepuk tangan untuk Pak Eka ya, tepuk tangan itu. Oke. Bapak Ibu sebaiknya gimana kita mengucapkan pertama kali ketika kita tahu murid kita ngelokke kancane dengan nama bapaknya? Ini nggak apa-apa, semua orang itu punya bapak. Oke, nggak apa-apa, semua orang itu punya bapak. Betul ya itu. Nah, setelah ternyata Nama itu kan doa. oh nama itu kan doa. Namanya itu mendoakan bapaknya. Iya. Oke, jadi kita membangkitkan anak yang tadinya waduh aku ngisi kaca pur bapak ini yang gagal konangan ini ada pakai gitu ya, jadi gagal menjadi tadi orang popo nama bapak Wila Dumo. Ada tadi juga Pak Ilham. Oh Ilham tadi. Semua orang punya bapak kok gitu. Betul ya, bisa kita praktekkan. Lanjut, ketika kita sudah menstabilkan identitas anak-anak yang tadi itu yang ngece nama bapaknya, sering banget ya. Setelah itu kita harus bertanya, apa yang kita tanyakan? Alasannya kenapa? Betul ya, alasannya ngopo kok kowe ngelokke si A ngelokke bapak nih? Gak apa-apa Bu. Gak apa-apa Bu. Loh, berarti kamu tidak ada alasan toh? Ya itu alasannya gak apa-apa. Oh, karena nggak apa-apa. Menurut kamu, kalau nggak apa-apa, terus kamu melakukan terus-terusan itu, kamu pengen senang-senang karo kancamu, atau kamu pengen disayang sama temenmu sebenarnya? Kok yang ditanya jadi saya. Oh ya, tadi praktek
itu pasti jika ditanya dia akan menyembunyikan gitu. Nah kita kembalikan lagi jadi diri anak-anak itu supaya sesuk meneh ditakoni sebab opo tidak menyembunyikan. Setelah itu kita kembalikan pada keyakinan gitu ya. Nah Bapak Ibu, ada sebuah video yang kemarin saya praktekkan dengan murid kelas 6 ini. Kelas 6, anak ini tidak sengaja menyiram baju Bu Putri di koridor depan kelas. Nah kemudian saya tanya, Saya dengan laporan dari Bu Putri, Mas tampaknya sedang dalam masalah ya. Ya betul Bu. Apa yang terjadi Mas Dimas? Saya tidak sengaja membasahi bajunya Bu Putri. Kok bisa terjadi? Saya dan teman-teman main bola yang sudah hijau. Oh begitu. Jadi tidak sengaja ya. Oh, jadi cuma bisa. Oke, baik, nggak apa-apa. Senang-senang. Tapi saya oke, ini tidak Volume. Iya, betul. Oke. Resiko ya. ya tadi ternyata murid itu di akhir dia menyadari dengan segitiga restitusi dan penerapan mengulik Mas Dimas ini. Tadinya saya sebenarnya menyediakan dialog Bapak Ibu, tapi ternyata Mas Dimas itu sungguhan menanggapi saya gitu. Akhirnya dia mengatakan dia mau minta maaf, terus dia berencana ngajak teman-temannya gitu, teman-temannya kalau bermain air tidak. Oh tuh iya Bu Putri lagi. Oke, kalau Bu Putri bersedia, mungkin dia kebutuhannya adalah kesenangan ya, atau kasih sayang gitu. Boleh ya lain kali. Nah, dia akan menemukan solusi sendiri. Baiklah Bapak Ibu, ini adalah bagian terakhir dari diseminasi kita pada hari ini, refleksi. Saya akan menanyakan 3 hal pada Bapak dan Ibu. Mohon nanti untuk dijawab perwakilan salah satu pada masing-masing pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bapak dan Ibu setelah berdiskusi bersama saya tentang disiplin positif ini? Ada yang ingin menjawab? Perasaan saya setelah berdiskusi bersama tentang topik disiplin positif ini, saya merasa apa ya, pengetahuan saya tambah, kemudian saya lebih memahami materi tentang disiplin positif, dan saya merasa terima kasih sekali karena dengan adanya diskusi ini saya kedepannya bisa menerapkan disiplin positif di kelas maupun di sekolah kita sebagai guru yang lebih baik. Saya mengamati Ibu Muri sangat menggali dirinya sendiri ketika Ibu Muri tadi menyatakan bahwa Ibu Muri mendapatkan pencerahan untuk kedepannya. Bagus ya. Itu tadi contoh budaya positif apresiasi. Lanjut nomor 2, peran Among seperti apa yang Bapak Ibu lakukan terhadap murid-murid Bapak Ibu sebelum ada diskusi ini? Mungkin ada pengalaman dari Bapak Ibu, boleh diceritakan salah satu, yuk.
Baik, saya mau bercerita tentang murid saya yang dulu. Pernah ada seorang anak itu kalau datang ke sekolah mesti terlambat. Itu kemudian saya tanya bangunnya jam berapa, kemudian tidurnya jam berapa, kenapa hampir setiap hari datang terlambat. Mungkin seperti itu. Tepuk tangan untuk Ya, yang dilakukan positif itu adalah salah satu bagian dari segitiga restitusi ya. Alhamdulillah, ternyata secara tidak sadar kita itu sebenarnya ada kemauan ya dari dalam diri kita untuk menjadi among yang memanage kolaborasi antara murid dan guru. Kemudian pertanyaan yang ketiga, Bapak dan Ibu akan menjadi among yang seperti apa setelah diskusi kita hari ini? Yuk, Bapak dan Ibu salah satu. Mungkin yang belum, Bu Eni, Pak Eka, Pak Buyung atau Pak Ilham. Terakhir Bu Eni, Pak, Bapak Ibu. Pak Buyung. Terima kasih. Saya setelah mengikuti diskusi ini dan memahami dari segitiga restitusi tadi, saya akan berusaha menjadi among yang lebih baik lagi tentunya untuk anak-anak, untuk pribadi saya, dan lebih memahami apa keinginan anak, jadi lebih peka terhadap anak. Walaupun kadang kelakuan anak-anak itu random ya Bapak Ibu, kadang ada yang sebelah kanan dibarisin, sebelah kiri tahu lari, sebelah kiri dibarisin, sebelah kanan tahu kantin atau ke kamar mandi. Kayak seperti tadi Mas Nabil waktu belajar bahasa Oka kan campur dengan kelas 5 dan kelas 6. Senormalnya orang kalau kebelet pipis kan harus langsung ke belakang. Nah, Mas Nabil itu nunggu saya menjawab. Dan sedangkan saya lagi ngajarin praktek servis atas sama anak-anak. Kadang kalau dilaporkan atau dengan sudah sampai seperti itu, jadi kadang ada siswa yang harus diperhatikan secara spesifik, ada yang seperti pada umumnya. Jadi saya berusaha untuk lebih peka terhadap anak-anak yang menonjol seperti itu. Terima kasih. tepuk tangan Pak. Ya, terima kasih ya, Bapak dan Ibu sudah mewakili refleksi kita pada hari ini bahwasanya kebutuhan murid itu utama kunci ya, untuk melakukan rencana tindak lanjut sebagai seorang guru, baik dalam pembelajaran untuk mengantarkan ilmu maupun untuk membangun karakter anak-anak. Baiklah Bapak Ibu, sudah habis slide saya, ya artinya sudah di penghujung diseminasi kita. Saya mengucapkan terima kasih sekali bagi Bapak Ibu semua yang sudah berpartisipasi dalam diseminasi ini. Kemudian saya mohon maaf apabila ada banyak kata-kata maupun tindakan dulu saya yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada keynote speaker kita pada siang hari ini yang sangat luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ayu. Terima kasih, ini cukup memberikan paradigma baru, memberikan kebenaran baru terhadap kita, guru-guru, semua guru lah, tidak hanya guru yang senior maupun guru yang masih ahli seperti saya. Jadi memberikan angin segar untuk guru-guru era ini, ya, baik guru generasi Z maupun generasi C. Apa itu generasi C? Silakan. Jangan karena tidak mau kalau dikatakan generasi old. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya presentasi dari Bu Dian Ayu Putri dengan diseminasi
sisi positifnya dan banyak sekali ilmu yang sudah kita dapat. Berakhir pula acara webinar diseminasi kita pada siang hari ini. Apabila ada pertanyaan, tanggapan, refleksi, kritik dan saran yang konstruktif, silakan bisa disampaikan di kolom komentar. Nanti akan ditanggapi langsung oleh sang narasumber calon guru penggerak yang dengan memiliki moto bergerak, bergerak, menggerakkan. Jadi tidak hanya pasif tapi juga harus aktif, begitu ya. Nah, dengan segitiga restitusi itu bisalah nanti membuat PR untuk kita bersama, untuk refleksi kita, untuk bahan analisis kita. Bagaimana sih segitiga restitusi ini bisa kita terapkan khususnya di kalangan kombel kita di SD Negeri Grogol ini dengan berbagai macam sumber anaknya, dengan berbagai macam kemampuan, baik kemampuan secara emosionalnya, spiritualnya maupun intelijensinya. Mungkin itu sedikit yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih sekali Bapak Ibu yang sudah hadir pada kesempatan saya kali ini, baik yang hadir secara langsung di ruang auditorium ini maupun yang hadir secara live di YouTube. Terima kasih banyak. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada siang ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah bagi yang beragama Muslim, dan kami persilahkan untuk berdoa sesuai dengan kepercayaan bagi yang beragama lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.